Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih untuk mampir di reading ini dan juga untuk mampir di channel ini. Untuk kamu Scorpio di bulan April 2022, ramalan untuk love life kamu, asmara, hubungan, apa yang akan kamu hadapi nanti, bagaimana love life kamu ya, bagaimana perasaan kamu dengan dia, dan juga guidance untuk Scorpio di sepanjang April 2022. Reading ini untuk kamu Scorpio laki-laki ataupun perempuan. Buat kamu yang single atau yang udah relationship dan yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing ya. Dan juga buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan kontak aja langsung nomor WA gue yang ada di layar kamu saat ini. Oke? Scorpio, kita lihat bagaimana love life kamu di bulan April ini. Scorpio. Oke, kartu kamu adalah Three of Pentacles ya. Lalu ada Four of Cups. Dan juga Seven of Cups. Dan The Fool. Ada Eight of Wands. Knight of Cups. Lalu Nine of Wands, Six of Wands, dan juga Three of Wands, Five of Swords. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Pentacles, Scorpio. Selain itu ada jumping card sebagai additional di sini dari Queen of Wands ya, dan juga ada Seven of Swords. Oke, dari dua kartu ini menggambarkan beberapa di antara kalian mungkin berdealing dengan seorang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, di mana orang ini punya motivasi yang jelek ya ke kamu. Mungkin dia ngebohongin kamu, mungkin dia ada main belakang dari kamu ya, atau punya motif yang jelek di dalam hubungan gitu ya. Misalnya memanfaatkan perasaan kamu untuk hal yang lain gitu ya, misalnya karena ada maunya aja. Oke. But ini juga bisa sebaliknya ya, untuk situasi kamu sendiri, cocokkan sendiri ya. Mungkin kamu yang punya motif jelek terhadap seorang fire sign. So, siapa yang melakukan deception ini, oke, atau mungkin bisa aja selingkuh juga ya. Sepertinya kamu harus jeli ya tentang keadaan, oke. Well, di sini ada Three of Pentacles ya. Mungkin kamu sudah punya rencana, apalagi kalau ada ini ya, artinya beberapa di antara kalian mungkin punya rencana jahat nih ya. Dalam hubungan dengan seseorang, punya rencana yang nggak baik lah ya, sesuatu yang udah direncanakan dari jauh hari. Oke. Anyway, buat beberapa di antara kalian mungkin udah punya planning dengan seseorang, tapi mungkin kamu at the end pergi atau ibaratnya nggak bisa menepati janji kamu seperti yang sudah direncanakan ya, probably karena ada challenge-nya adalah Four of Cups, artinya kamu udah merencanakan sesuatu tapi kamu hilang harapan atas rencana itu, kayak tiba-tiba hopeless mungkin ya, atau mungkin nggak merasa happy dengan apa yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Misalnya dulu pernah ngomong kita mau ke arah merit nih, tiba-tiba udah sekian lama kamu ternyata tidak merasa bahagia dengan hubungan itu mungkin ya, dan hopeless untuk ke arah merit walaupun sebelumnya udah pernah diomongin. Oke. Anyway. Lalu buat beberapa di antara kamu ini juga menggambarkan bahwa mungkin ada hal-hal yang kamu merasa tidak puas dalam hubungan itu gitu ya, yang bikin kamu menjadi pasif, kurang gairah ya. Kayak mungkin kebanyakan melamun juga somehow,
atau lagi ya menarik diri sendiri gitu ya, jadi jarang SMS, mungkin ya jarang perhatiin dia dan lain sebagainya, karena ada beberapa hal yang kamu merasa empty di hati, oke? Dan mungkin sebenarnya juga bimbang gitu ya, bimbang dengan diri kamu sendiri, dengan perasaan kamu sendiri ya, seperti belum yakin lah sebenarnya kamu maunya bagaimana gitu ya, atau maunya apa, mau memilih yang mana probably ya, atau beberapa di antara kamu berdealing dengan multiple person di mana 3 di antaranya itu nggak ada harapan lah pokoknya ya kan, sisanya masih nggak yakin, oke? Anyway, ada juga yang berdealing dengan multiple person ya, dan kamu harus main belakang dari seseorang untuk menjalin koneksi dengan orang yang lain ini, oke? Dan mungkin juga beberapa di antara kamu ada seseorang yang maybe suka sama kamu, di antara pilihan-pilihan ini ada yang suka sama kamu ya, dan nungguin kamu ya untuk memberikan kepastian probably. Oke, ini semua adalah hal-hal yang baru yang sedang kamu hadapi, tapi hal yang baru ini mungkin super confusing dan kamu sometimes masih pelin-pelan berubah-berubah gitu ya, perasaannya belum 100% yakin lah gitu. Nah, sedangkan banyak hal yang datang nih, banyak hal yang datang bertubi-tubi dalam love life kamu ya. Banyak komunikasi di bulan April ini ya, mungkin beberapa di antara kamu juga ada yang traveling, pergi ke suatu tempat atau pindah ya, atau ada komunikasi yang akan datang ke kamu yang super ya, berbagai hal yang akan dibicarakan, dan ini akan menyangkut love proposal atau misalnya up level di dalam hubungan ya, menyangkut perasaan. Dan ini mungkin kamu ya Scorpio, mungkin kamu akan mengungkapkan perasaan kamu di bulan April ini, oke? Atau ada seseorang yang akan offering love ke kamu, ya, menyatakan cinta. Lalu ini bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri? Sepertinya tertutup nih ya, menutup diri nih ya, kayak karena somehow kamu merasa insecure, mungkin kamu jadi defensif, kamu kayak sebenarnya ada seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, tapi kamu entah jaim kah, atau kamu takut disakiti kah, atau kamu takut dimanfaatkan kah. Banyak hal lah yang membuat kamu akhirnya memagari diri kamu dan bikin dia sama kamu tuh jadi agak ada distance gitu ya. But by the way, untuk beberapa situasi buat Scorpio, mungkin kamu berdealing dengan multiple person atau lebih dari satu orang ya, misalnya ada dua cinta, 2 orang yang available buat kamu, dan kamu sebenarnya udah mau jaga jarak dari seseorang gitu ya, udah nggak gitu bisa percaya dia lagi ya, ngebatasin diri kamu, bahkan mungkin ngunci handphone kamu gitu ya, biar jangan sampai dia lihat-lihat handphone kamu dan lain sebagainya, karena kamu sebenarnya melakukan sesuatu di belakang dia karena faktor kamu udah kehilangan perasaan kamu dari dia, dan ada seseorang yang lain yang menunggu kamu untuk memilih, oke? Milih aku atau dia gitu kan. Nah, sementara waktu kamu belum putus mungkin dengan seseorang dan kamu menjalin koneksi dengan someone else ya, yang someone else ini udah memberikan kamu love proposal dan nungguin kamu untuk memilih gitu ya Scorpio. Anyway ya, defensif ya untuk bulan April ini, jaga jarak dari seseorang. Lalu sebenarnya kamu seorang victorious ya Scorpio, kamu punya power untuk memenangkan the game ya, menangkan banyak hal ya. Dari kedua orang ini pun kamu sebenarnya
punya power untuk memenangkan hati mereka, oke? Cuma sometimes mungkin karena keegoisan atau kepentingan pribadi lah ya, keegoisan pribadi yang membuat kamu ya, yang penting gue seneng deh, nggak apa-apa lah kalau si A ini sakit hati atau dia merasa gue mengkhianati dia misalnya kan, tapi kamu tetap melakukannya gitu ya. Anyway, intinya lebih mementingkan diri sendiri karena kamu udah somehow kayak losing hope atau kosong harapannya, kosong perasaannya sama orang ini. Buat ini juga bisa menggambarkan keputusan sebelah pihak ya. Misalnya kamu minta break up tapi pasangan kamu tuh sampai nangis-nangis, gak mau putus dari kamu probably, okay? Atau ada argumentasi yang gak adil, yang bakal ada yang menang dan yang kalah, okay? Yang menang dan yang harus ngalah tepatnya. Okay. Anyway, ya, mungkin beberapa di antara kamu mendua lagi juggling antara dua orang atau dua pilihan atau di antara dua situasi, okay? Kamu belum fix mau fokusnya ke yang mana, okay? Masih ada hal yang butuh waktu lagi gitu ya, kamu masih menunggu ya, menunggu sesuatu untuk datang atau menunggu seseorang untuk datang ya. Anyway, masih ada sesuatu yang lagi on the way, lagi dalam progress dan kamu seperti now I have to be ready ya, gue udah mulai siap untuk say goodbye dan memulai sesuatu yang baru yang akan datang ini. Okay. Beberapa di antara kamu mungkin menunggu-nunggu seseorang ya, sedang menunggu seseorang, menunggu pangeran cinta kamu mungkin ya, yang belum datang-datang, dan kamu padahal udah siap tuh untuk pergi sama dia atau untuk keep going sama dia gitu ya, untuk moving forward sama dia, tapi belum datang-datang atau belum ada pernyataan, belum ada kejelasan, so kamu masih nunggu, oke? Ya, sementara menunggu mungkin ada perasaan yang antara sedih dan sebel dan suka ya, cinta dan benci dan lain sebagainya, oke? Ada dua perasaan yang bersamaan kamu rasakan, tapi dua perasaan ini bertolak belakang. Cuma ya itu, pinter-pinternya kamu untuk stay in balance, oke? Stay in balance. Dan juga hindari konflik yang nggak setimbang gitu ya. Hindari keegoisan pribadi atau untuk menyakiti orang lain yang kayak sebenarnya dia nggak pantas untuk disakitin, oke? So be fair, oke? Bersikap adil, oke? Dan ya, jangan terlalu sejutek ini gitu ya sama seseorang, oke? Scorpio, mungkin emang kamu kesel atau kamu udah nggak mau lagi terlalu dekat sama dia, oke? But mungkin kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih halus dibanding frontal banget gitu ya, oke? Nah, semoga resonate readingan kamu Scorpio. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.